Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah Ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara-saudariku sekalian, Hafara Bilafat Hafara Community yang dirahmati Allah, hafizakumullahu jami'an. Kesempatan ini sangat istimewa sekali, di mana pada malam hari ini bertepatan dengan nisfu Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban. Ini sebuah momen yang istimewa, di mana pada malam nisfi Sya'ban atau Lailatul Nisfi Sya'ban ini, menurut sebuah riwayat, Allah membuka pintu ampunan yang sebesar-besarnya bagi kita umatnya, kecuali dua hal, yaitu dosa syirik kepada Allah dan bermusuhan. Na'udzubillah summa na'udzubillah, semoga kita dijauhkan dari dua hal tersebut, yaitu dosa syirik dan permusuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang malam Sya'ban selalu qiyamul lail. Oleh karenanya, di mana disebutkan tadi dalam sebuah riwayat bahwa malam nisfu Sya'ban juga tentunya Rasulullah melakukan qiyamul lail, dan khusus pada malam Lailatul Nisfi Sya'ban ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud yang lama sekali, sehingga Sayyidatuna Aisyah sempat kebingungan suatu ketika mencari Rasulullah pada malam nisfu Sya'ban, dan ditemuilah Rasulullah dalam keadaan bersujud yang cukup lama, sehingga dengan tanpa sengaja spontan beliau membangunkan Rasulullah yang sedang bersujud. Dikira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tiba ajal. Walhasil ternyata Rasulullah masih keadaan sehat-sehat saja, akan tetapi melakukan sujud yang lama sekali. Setelah Rasulullah melakukan hal itu, kemudian ditanyailah hal itu kepada Aisyah, kenapa melakukan hal tersebut? Maka Siti Aisyah menjawab bahwa tanpa sengaja untuk mengganggu Rasulullah, tapi karena melihat Rasulullah sujud yang sangat lama sekali, mengira beliau telah tiba ajal. Rasulullah menjelaskan bahwa apa yang dia lakukan, dia sedang bersujud kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Dan malam ini, ketika kejadian terjadi, itu adalah malam 15 bulan Sya'ban. Malam yang istimewa sekali, bahwa Allah turun ke langit bumi ini untuk memberikan ampunan. Semoga kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku sekalian, rekan-rekan sekalian, Hafara Bilafat Hafara Community, teman-teman alumni ataupun mahasiswa aktif Prodi Hukum Bisnis Syariah Universitas Trunojoyo Madura. Kita berada di sebuah community yang kita kenal dengan Bilafat Hafara Community, yang setiap minggunya kita melakukan khatmil Quran, dan pada saat ini kita sudah tiba saatnya untuk membaca doa khatmil Quran. Marilah sejenak kita membaca doa khatmil Quran. Semoga kita diberi keistiqomahan oleh Allah untuk melakukan khatmil Quran ini, dan dengan barokah khatmil Quran semoga menjadi amal ibadah, amal soleh bagi kita, yang dapat mengandarkan kepada takdir kita, kehendak Allah kepada kita. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ampunan, maghfirah, memberikan kita hidayah, petunjuk, memberikan kita pertolongan, maunah, dan meridhoi segala usaha kita. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashina
wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma nalqaka fih. Allahumma inna nas'aluka ishatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maraddan ghaira mukhzin wala fadih. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairal sawab wa khairal hayah wa khairal mamat wa sabbitna wa thaqil mawazinana wa haqqiq imanana warfa' darajatana wa taqabbal salatana wa ufir khati'atina was'alukal ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratika wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannataka wa minal yaqini ma tuhawwinu biha alaina masaibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al lid-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala daynan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil ahyar wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, senang rasanya bisa bertemu kembali sekalipun sifatnya daring, tidak di darat. Di dalam jaringan tidak bertemu secara tatap muka bermuajahah langsung. Mulai angkatan pertama hukum bisnis syariah sekitar tahun 2010, angkatan pertama, kemudian 2011, 12, 13, tanpa terasa tahun ini kita akan memasuki di tahun angkatan yang keberapa saya tidak tahu, sudah angkatan 2020. Dan yang bergabung di kelompok ini, komunitas ini kurang lebih dari angkatan pertama sampai angkatan tahun 2015 kemungkinan. Yang lain masih belum bergabung, mungkin sebagian saja. Jadi yang masih berkomitmen bersama Bapak, bersama-sama kita melakukan khatmil Quran secara istiqomah, sekalipun tidak maksimal, tapi istiqomah insya Allah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Seandainya kita bisa face to face juga melalui Zoom Cloud misalnya, ini lebih baik. Tapi saya kira tidak semuanya memprogram itu semua. Tanpa masalah, kesempatan pada ini, selain telah kita berdoa bersama khatmil Quran, mengharapkan seperti yang kita sebutkan tadi, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan tentang, mungkin sebagian kita menanyakan, kenapa pada malam nisfu Sya'ban kita dianjurkan membaca surah Yasin sebanyak 3 kali. Bahkan ada yang mengatakan melakukan sholat yang jumlahnya bisa ada yang 100 rakaat, ada yang 10 rakaat. Terkait dengan hal ini, monggo. Ini adalah malam spesial. Kita bisa membaca Al-Quran 30 juz. Kalau tidak bisa cukup 1 juz. Kalau tidak bisa, ya
surah Yasin. Kenapa harus 3 kali? Tidak harus 3 kali. Bisa 1 kali, 2 kali, maupun 3 kali. Kenapa ada 3 kali? Karena kita dituntun oleh para ulama kita, para ulama kita, para kiai kita dituntun bahwa setiap kita melakukan pembacaan Yasin, kita memohon kepada Allah semoga apa yang kita baca itu menjadi amal ibadah, menjadi amal soleh. Di mana melalui amal soleh ini kita memohon kepada Allah doa. Karenanya setiap kali 1 kali Yasin, misalnya 3 kali, Yasin pertama kita khususkan bertawassul kepada Allah untuk semoga Yasin pertama itu menjadi amal soleh, wasilah bagi kita, wasilah kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita yang pertama, semoga diberi panjang umur, kekuatan dalam beribadah untuk selalu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata doa kita tidak cukup di sana. Karenanya sebelum doa yang kedua, kita melakukan pembacaan Yasin lagi sebagai amal soleh kita. Yang dengan amal soleh kita bertawassul kepada Allah. Semoga kita diberikan keluasan rizki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan rizki yang banyak, rizki yang luas, rizki yang halal, kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang. Kita bisa memenuhi kebutuhan duniawi dan ukhrawi kita nantinya. Amin Allahumma amin. Tidak cukup dengan doa itu, maka kita melakukan pembacaan Yasin yang ketiga. Dengan pembacaan Yasin ketiga, ini juga menjadi tawassul. Dengan amal soleh pembacaan Yasin itu, kita mohon kepada Allah, semoga kita dan keluarga kita, guru-guru kita, murid-murid kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya pada saat-saat ini terkait dengan kesehatan kita lagi sedang mewabah yang namanya virus corona. Semoga kita, keluarga kita, guru-guru kita, murid-murid kita diberi kesehatan oleh Allah, dijauhkan dari berbagai penyakit, baik penyakit biasa maupun penyakit yang luar biasa yang mewabah seperti saat ini. Dan doa kita yang utama, semoga kita kalaupun diwafatkan oleh Allah, semoga wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Misal pun mau menambah dengan Yasin yang keempat ataupun dengan 1 juz, 2 juz, 3 juz, terserah. Yang penting itu sebuah amal bagi kita, amal soleh bagi kita, yang harus disertai dengan niat yang benar, yaitu lillahi ta'ala. Kemudian, apabila ada yang melakukan sholat dengan jumlah tertentu dan sebagainya, tidak ada masalah. Sejauh niatnya lillahi ta'ala. Ingat lagi, niatnya lillahi ta'ala. Bukan semata-mata karena nisfu Sya'bannya, tapi karena Allah Ta'ala. Oleh karenanya, pendapat yang paling ringan adalah kita melakukan sholat dengan niat sholat sunnah mutlak. Atau lebih istimewa lagi, kita sebagai sholat sunnah tasbih pada malam nisfu Sya'ban ini. Kalau Imam Ghazali mengatakan bisa sholat namanya sholatul khair dengan 100 rakaat ataupun 10 rakaat. Silahkan. Tapi perlu diingat bahwa sholat yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat sekalian, rekan-rekan sekalian, Beloved Hafara Community, semoga ini menjadi silaturahmi bagi kita. Silaturahmi daring. Suatu saat kita mungkin bisa bersama-sama tampil mulai Zoom Cloud ataupun daring yang lain. Kita upayakan, khususnya dari Anda sekalian, kalau sudah memiliki aplikasi itu dan tentunya memenuhi syarat yang lain. Saya kira demikian. Kami cukupkan, nanti bisa bersambung. Ini sekedar salam perdana dari kami.
Semoga bermanfaat untuk semuanya. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.